Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kehadiran salah satu tokoh yang menginspirasi khususnya anak-anak muda dan masyarakat NTB dan Indonesia pada umumnya gitu. Beliau ini merupakan seorang pakar dan sangat aktif di berbagai organisasi-organisasi, baik itu organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak lah gitu. Dan beliau juga ini selain aktif di organisasi, juga banyak pikiran-pikirannya diserap oleh anak-anak muda, sehingga itu menjadi motivasi dan semangat hidup, Bang. Ya, kita sapa dulu. Selamat datang di podcast NTB News, Bang. Di podcast NTB News ini menawarkan narasi-narasi perubahan dan mencerahkan gitu ya. Ya, selamat datang di podcast Dinda. NTB News. Ini Bang. sukses selalu ya buat narasi perubahan NTB News. Amin. Ya. Sahabat sekalian di NTB News, pada kesempatan ini nanti kita akan berbincang sedikit tentang NTB dan khususnya anak muda lah, karena kita selalu membicarakan anak muda, Bang, supaya kemudian anak-anak muda ini kedepannya tidak hanya menang kuantitas, tetapi juga lahir anak-anak muda yang penuh dengan kualitas dan bisa survive ke depannya gitu. Pertanyaan yang pertama mungkin, Bang, dalam pandangan Abang gitu ya, tentang sosok pemuda itu seperti apa, Bang? Menurut Abang kan begitu. Ada dua ya. Yeah. Jadi ada narasi, aktualisasi dari gagasan, tapi ada gerakan. Nah, jadi pemuda itu memiliki dua-duanya. Jadi tidak hanya narasi, tapi ada gerakan. Tidak hanya gerakan, tapi harus dimulai dari gagasan dan narasi. Maka itu anak muda mewakili dua itu. Orang-orang yang sudah senior boleh jadi punya narasi dan gagasan. Yeah. Tapi untuk gerakan sudah sangat terbatas. Betul. Anak muda punya bastato fil ilmi wal jism. Jadi punya kekuatan dari segi pemikiran dan juga jasmani. Itu modal anak muda. Iya, siap. Berarti anak muda ini kan dia tidak hanya kuat secara fisik, tapi dia juga memiliki masa depan. Betul. Gitu ya, Bang ya. Karena sebagaimana salah satu syair itu ya, Subhanul Yaum Rijalul God gitu ya, Bang, bahwa pemuda hari ini merupakan pemimpin di masa yang akan datang begitu. Ya, baik. Bicara soal NTB, Bang, gitu ya. Tadi Adinda coba cari pertanyaan yang menarik, kira-kira apa yang pas untuk ditanyakan ke Abang kan begitu ya. Maka ditemukanlah satu pertanyaan yang kalau kita melihat konteks NTB hari ini ya, Bang ya, ada banyak beberapa catatan yang ini mulai dari soal pendidikan, kesehatan gitu, kemudian kesejahteraan dan IPM dan IPK gitu ya, yang mungkin peningkatannya tidak terlalu signifikan lah, Bang. Nah, kira-kira bagaimana Abang melihat soal itu gitu ya? Apakah ini ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau seperti apa, Bang? Gitu. Oke, jadi Rinda, saya ini udah betul-betul concern dengan suasana kita di NTB itu sejak tahun 2019. Jadi bahkan saking gregetnya gitu ya, saya sudah mencoba ikut kontestasi politik ya, calon anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 di tahun 2019. 2024 juga. Ya, kadarullah belum beruntung. Tapi dengan begitu kita mengetahui lebih jauh tentang kondisi sosiodemografi kita, kondisi masyarakat kita secara kultural, bahkan menyangkut capaian pembangunan kita. Nah, yang berkaitan dengan tadi, betul bahwa angka-angka akademik yang menyangkut indeks pembangunan manusia dan lainnya, kita masih banyak problematika. Antara dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, itu gapnya jauh. Nah, menunjukkan ada disparitas pembangunan. Tapi juga di sini catatan kepemimpinan yang harus menjadi amanah buat para pemimpin sekaligus amanah buat para pemuda. Karena tadi semua berawal dari
kajian evidence based, berawal dari analisis menjadi suatu simpulan, menjadi suatu gagasan dan narasi untuk perbaikan. Nah, kuncinya dengan keberlanjutan melalui gerakan perubahan dan menjadi narasi perubahan itu wajib perubahan, ya. Nah, dua konteks utama ya. Ada aspek geografi, ada aspek demografi. Geografi NTB ini diapit oleh teritori yang sangat eksotik. Sangat eksotik. Bagaimana di sebelah barat NTB, Bali, International Destination of Tourism, seluruh dunia juga tahu Bali. Gitu. Betul. Di sebelah timur kita ada NTT, terutama Labuan Bajo. Itu menjadi World Heritage, warisan dunia. Nah, NTB secara kajian geografis sangat strategis. Lombok sudah menjadi International Destination Tourism, terutama wisata halal dunia. Bahkan juga MotoGP segala macam ada di NTB, khususnya di Lombok. Tapi disparitas tadi di pulau yang lebih panjang dan besar ada di Sumbawa. Nah, maka kekuatan harusnya ya kita pembangunan di NTB itu tidak boleh terlalu jomplang jauh. Nah, IPM juga sama. Kita mengaitkan indeks pembangunan manusia dari perspektif ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Itu mostly numpuk di Kota Mataram. Ya, kalaupun sekitarnya paling Lombok Barat dan Lombok Tengah. Ya, jadi kalau Lombok Timur, Utara sudah agak banyak diferensiasi. Apalagi di wilayah Pulau Sumbawa. Di sana ada Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, bahkan Kota Bima masih tinggi tantangannya. Maka itu buat pemuda dan utamanya pemimpin di NTB, siapapun juga kan sekarang kan transisi ya. Transisi kepemimpinan. Sebentar lagi akan ada pilkada. Ini perlu menjadi poin bagaimana strengthening our province capacity itu without significant gap between two islands. Jadi antara Lombok dan Sumbawa itu nggak boleh ada gap yang signifikan, dan Pulau Sumbawa harus diakselerasi. Mungkin dari tiga perspektif tadi ada dua yang cukup bermasalah. Kalau aspek pendidikan relatif progresif ya, pendidikan di kita itu pendidikan itu menjadi sesuatu yang nomor satu ya di pulau seberang itu kan. Tetapi mengaktualisasikan pendidikan itu menjadi produktif, terutama kaitannya dengan ekonomi, ability and willingness to pay, itu menjadi suatu tantangan. Jadi aspek dari pendidikan, catatannya menjadi PR untuk mengakselerasi ekonomi, tapi sekaligus mengakses kesehatan. Jadi kesehatan juga problem aksesibilitas ketersediaan, tetapi juga dari perilaku hidup sehat juga bermasalah. Nah, dua sisi ini menjadi human right, hak dasar manusia, sejahtera lahir dan batin, dan juga sehat secara human being, hak dasar kemanusiaan. Nah, ini yang menjadi catatan. Dan wilayah gerakan kita, anak muda terutama, narasi-narasi perubahan itu harus mengungkit pada aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan. Pendidikan, ya, tapi harus kita aktualisasikan lebih produktif pada hal-hal juga yang relevan dengan pembangunan manusia dan infrastruktur. Gitu, Dinda. Iya, baik Bang. Cukup menarik ya Bang ya. Kalau kemudian kita membaca situasi, kemudian catatan-catatan di Nusa Tenggara Barat lah, gitu ya. Yang barangkali mungkin yang menjadi catatan kami di NTB News gitu. NTB secara pendidikan udah sedikit melaju kan begitu, tetapi kan orientasi atau itu tadi untuk menghasilkan sesuatu untuk membangun kehidupan itu kan mungkin belum kelihatan Bang gitu ya. Dan kita ketahui juga dari catatan terakhir gitu ya bahwa kita itu khususnya di NTB secara umum Bang, itu kita tenaga kerja kita itu masih kita banyak yang jadi TKW gitu. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Abang untuk mengurangi ya sedikitnya dan memunculkan lapangan-lapangan pekerjaan baru kan begitu di NTB dengan adanya seperti misalnya kita sebut MotoGP, kemudian ada
dan sejenisnya lah di Sumbawa apa segala itu kan ada banyak kita punya itu Bang gitu. Nah, bagaimana itu Abang melihat itu? Ya, jadi ini berkaitan dengan pekerjaan, terutama kaitannya dengan buruh migran ya, kalau kita sebut TKW atau tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu memang banyak ya, terutama dari Lombok. Lombok itu banyak sekali yang ke luar negeri, baik di Middle East, Timur Tengah maupun di wilayah-wilayah seperti Malaysia ya, dan sekitar Asia Tenggara. Nah, prinsipnya begini, betul, Indonesia itu harusnya menjadi tuan rumah di masa datang. Kita itu harus keluar dari middle income trap of economic. Jadi kita harus keluar dari jebakan middle income trap. Jadi kita itu menuju negara dengan kemandirian. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia emas 2045 ya. Indonesia bonus demografi. Dari sekarang, bahkan saudara-saudara kita yang tidak menempuh pendidikan secara lanjut atau tinggi itu harus dikapasitasi dengan soft skill yang memadai. Bahkan kalau kita bicara di Lombok, di situ yang sudah menjadi international destination, teman-teman itu bisa dikanalisasi. Sahabat-sahabat kita itu bisa dilatih, terutama dalam skill layanan prima, service excellence, dan juga kapasitas komunikasi. Kalau misalnya saya bayangkan ya, mereka yang bekerja di sektor informal, apakah di pertanian, perkebunan, perkotaan, rumah tangga, dan seterusnya, paling tidak mereka menguasai bahasa asing, mereka tidak harus keluar negeri. Dengan terbukanya berbagai destinasi, fasilitas, dan tempat destinasi wisata internasional, akan berdatangan kesempatan-kesempatan kerja, tetapi kuncinya dua. Tadi, keramah tamahan, service excellence, dan juga kemampuan komunikasi otomatis. Nah, ini pemerintah wajib melakukan kapasitasi melalui pelatihan-pelatihan. Kita punya balai pelatihan tenaga kerja yang luar biasa. Tapi jangan sampai itu seolah-olah diperuntukkan untuk kesempatan keluar. Nah, harusnya kebutuhan di dalam yang dikuatkan. Maka itu pemerintah terutama di level provinsi NTB itu harus memfokuskan transisi orientasi dari mengirim tenaga kerja keluar ke luar negeri, sebaliknya menyerap kesempatan itu dengan mengakselerasi pembangunan di NTB. Pariwisata tapi pos-pos industri dan produksi lain kan belum optimal. Tadi apalagi saya bilang di wilayah timur ya, Pulau Sumbawa. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri, dan ini yang harus kita kapasitasi. Rasanya dengan kemampuan adaptasi komunikasi yang baik, bergaul secara internasional dalam konteks global, kan tidak harus ke luar negeri, tapi di dalam negeri di situ sudah menjadi destinasi internasional. Di sinilah sisi-sisi soft skill tadi harus kita berikan, dan keramah tamahan menjadi yang utama. Baik. Sebenarnya cukup menarik ya Bang ya, terkait dengan soal-soal tenaga kerja kita dan lain sebagainya itu. Tapi di sisi lain juga misalnya saya ingin bicara secara spesifik di Pulau Sumbawa gitu ya, karena ini kan tadi seperti yang Abang sampaikan ada semacam ketimpangan dalam proses pembangunan dan lain sebagainya. Apakah ini misalnya ya Bang di NTB ini untuk Pulau Sumbawa ini, apakah memang secara by system atau memang dibiarkan untuk tumbuh pelan-pelan aja di Pulau Sumbawa ini gitu Bang? Ini mirip dengan konstelasi nasional ya. Kalau kita bicara pada level nasional Indonesia, seolah-olah membangun Jawa itu membangun Indonesia. Sama seperti NTB, seolah-olah membangun Lombok saja itu membangun NTB. Kita lupa bahwa Indonesia ini Sabang sampai Merauke. Kita lupa NTB itu juga mulai dari Lembang sampai ke Sape. Ujung ke ujung itu harus memiliki kesempatan dan akselerasi yang sama. Nah, oleh karena itu gini, ke depan arus pembangunan kita itu harus spesifik lokal, spesifik approach. Jadi kenapa spesifik lokal? Potensi yang ada di Pulau Lombok itu mostly dari segi wilayah urban dan pariwisata. Jadi pariwisata yang paling diandalkan. Sementara di wilayah Pulau Sumbawa itu semua itu ada.
Yeah. Kita bicara pariwisata di lautnya masih eksotik. A ring of international destination sea tourism itu ada di ring Komodo Island, dan wilayah Komodo itu selatnya Selat Sape namanya. Selat Sape. Ya, jadi perairan mulai dari Langgudu, Lambu, Sape, Wera itu ring of the most exotic sea in Indonesia. Itu baru wisata. Belum kita bicara Tambora, Pulau Moyo, dan destinasi lain secara wisata. Tapi yang menarik, destinasi-destinasi itu ditopang juga oleh sumber daya alam yang lain. Mau bicara apa? Di Pulau Sumbawa itu punya kandungan mineral yang semuanya terbaik ada. Mau bicara mulai dari emas sampai dengan mineral yang ada di punggung Pulau Sumbawa. Kalau kita bicara perkebunan, itu luar biasa. Kita itu memiliki dataran, kita memiliki pegunungan, hutan, dan transisinya, termasuk perkebunan. Hutan memang ini menjadi PR. Kita udah gundul semua. Itu menjadi komitmen, dan ini tugas gubernur ya, saya rasa ya, pada kepemimpinan provinsi ini yang kita mundur jauh dari aspek lingkungan. Nah, tetapi yang menarik bahwa dengan potensi laut, potensi kandungan alam, dan juga letak strategis itu luar biasa. Yang menarik nih, bulan-bulan seperti kemarin, kita baru Idul Adha ya. Iya, Bang. Beberapa waktu yang lalu kita memiliki supply sapi. Itu dari NTB luar biasa. NTB banyak. Dan dari Sumbawa, Dompu, Bima itu luar biasa supply-nya ke Jakarta. Saya diundang di hampir semua kandang sapi, itu ketemu dengan saudara-saudara kita dari NTB. Itu sangat memiliki hopes ya, harapan di mana sustainability supply chain dari sapi ini yang sifatnya tahunan, dikala setiap musim Idul Adha itu tinggi. Maka mulai dari hulunya peternakan kita itu harus diseriuskan. Dan bagaimana kawasan penggembalaan, peternakan, di mana sumber untuk pakan, pembibitan ternak itu sampai ke distribusi dan supply chain-nya, artinya jalur pengangkutan, penjualan, kemudian mengendalikan mafia peternakan harus dipikirkan. Karena itu sumber yang relevan dengan kondisi lokal kita. Jadi peternakan kita punya pariwisata, kita punya pertambangan, perairan, perikanan, perkebunan. So what else gitu loh. Ini kan hanya bicara bagaimana tadi mendorong sektor-sektor ini lebih tumbuh dengan kesadaran kebijakan. Ya, berarti pemerintah dan kesadaran industri, termasuk kesadaran community, perilaku masyarakat. Memang ada tantangan juga yang berkaitan dengan budaya dan perilaku, terutama dari aspek keamanan dan kenyamanan berusaha. Nah, di sini PR juga agar masyarakat dan pemerintah berpadu untuk mencegah hal-hal yang tidak ramah terhadap industri dan juga produksi di wilayah kita tersebut. Iya, baik. Ya, memang ini memang harus ada peran selain dari peran masyarakat. Ya, masyarakat sudah berusaha ini, tapi pemerintah juga harus ikut andil di dalam memaksimalkan, mengelola dengan baik proses-proses itu, Bang. Ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin, Bang, yang tidak kalah penting gitu ya, karena kan soal ketimpangan tadi di Pulau Sumbawa gitu ya, dari semua sisi sebenarnya. Tetapi saya ingin sedikit kemudian bertanya gitu ya ke Abang tentang kenapa misalnya ya fasilitas kesehatan kita misalnya di Bima Kabupaten maupun kota gitu ya, bahkan di Sumbawa gitu ya, rasa-rasanya tidak cukup memadai gitu loh, Bang, untuk menyelesaikan segala jenis penyakit yang mungkin masih agak ringan lah kita lihat, sehingga pada akhirnya kan numpuk di Lombok gitu ya, Bang. Nah, ini faktor-faktor apa kira-kira yang ini, Bang, dan bagaimana solusinya kira-kira? Ini bicara komitmen saja, komitmen pemerintah. Jadi mungkin pemerintah belum memahami betul sistem kesehatan itu. Selalu mengidentikan ketika ibu kota provinsi ada di Mataram, di Lombok begitu, seolah-olah disitulah layanan terbaik harus ada, dan yang jauh-jauh itu merujuk ke situ semua. Padahal dalam konsep pembangunan yang sifatnya decentralized,
itu otonomi keleluasaan itu ada di pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Jadi jangan membayangkan layanan sistem kesehatan itu centralized sepenuhnya. Bahkan Kementerian Kesehatan itu tidak memiliki kewenangan mutlak untuk mendorong peningkatan layanan berkualitas secara merata. Karena dinas-dinas kesehatan itu bosnya bukan Kemenkes, tapi bupati, wali kota, gitu ya. Demikian juga Dinkes di provinsi, bosnya adalah gubernur. Nah, maka itu ketika kita bicara ada dua ya, ada yang disebut dengan upaya kesehatan masyarakat, ada yang disebut dengan upaya layanan kesehatan. Jadi kesehatan masyarakat itu sifatnya penguatan sentral-sentral layanan yang sifatnya primer. Bagaimana penyuluhan, keberdayaan, edukasi pendidikan, pencegahan penyakit, health protection, perlindungan kesehatan, membuat orang menjadi berdaya. Ini saya jadi mengutip nilai-nilai keagamaan kita ya. Bang. Jadi dalam Islam itu ada istilah sehat, ada istilah afiah. Nah, afiah itu manifestasi dari sihah. Jadi kalau ukuran kita sering berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Afiah itu produktif. Kalau sehat maka bisa bekerja, kalau sehat maka bisa belajar, kalau sehat maka bisa bertumbuh dan bisa berjuang. Nah, dalam konteks ini ada hadisnya tuh. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Asihahu wal farah. Ada dua nikmat yang seringkali manusia lupa, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika sehat bertemu dengan waktu luang, itulah afiah. Artinya produktif. Nah, kembali ke NTB tadi, persoalan pembangunan kita lupa bahwa menjaga kesehatan sama pentingnya dengan melayani orang sakit. Nah, maka itu saya berharap begini. Sistem rujukan kita itu dari layanan primer, sekunder, tersier begitu. Kita tidak harus semuanya di Mataram. Di wilayah Pulau Sumbawa itu harus ada top referral health facilities. Jadi rujukan tertinggi di wilayah yang tidak harus ke Mataram. Jadi kapasitas spesialistiknya, kapasitas perawatan tempat tidurnya, alat kesehatannya, dan akses masyarakatnya didekatkan. Bayangkan orang harus dirujuk berjenjang 12 jam gitu ya. Dari Dompu Bima ke Lombok itu udah passway di tengah jalan kan. Nah, jadi rasa-rasanya kita harus menghadirkan akses yang terbaik. Kalau kita bicara segi sumber daya manusia, harusnya sekarang kita sudah bisa mengejar ketersediaan dokter dan dokter spesialis. Itu mungkin. Tapi affirmative policy, kebijakan keberpihakan pemerintah untuk facility, peralatan, distributor dan juga manajemen layanannya di situ harus ada. Mungkin saya bisa bercerita banyak tentang sistem kesehatan. Tapi rasanya kalau kita bicara di podcast ini suasana yang terbatas, ini kuncinya komitmen dan pemahaman pemimpin, apakah di daerah masing-masing, bupati atau wali kota atau bahkan gubernur, untuk mengakselerasi. Ini juga akan berdampak terhadap IPM nantinya. Dan jangan lupa, Linda, di dalam pembangunan kita, undang-undang pemerintahan daerah, kesehatan itu bagian dari indikator konkuren namanya. Indikator kinerja pemerintah. Bupati, ya wali kota. Karena 12 di antara sekian banyak IPM, indikator pelayanan minimal, itu dari aspek kesehatan. Dan itu harus menjadi bagian yang diprioritaskan, mendekatkan akses pelayanan, menyehatkan masyarakat, dan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Baik. Sebenarnya kan kita bicara tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat ini memang akan banyak ide pola untuk kemudian menuju ke sana, Bang, gitu ya. Karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya kita ini, ya sehingga mungkin ya ada catatan-catatan yang tadi Abang berikan, misalnya keberpihakan pemerintah itu juga harus tetap ada gitu untuk membuat regulasinya supaya kemudian pelayanan terhadap masyarakat itu berjalan dengan aman dan masyarakat juga merasa terlayani dengan baik, kan begitu. Mungkin yang terakhir, Bang, terkait dengan tadi sempat Abang singgung soal pernah mengadu nasib di
legislatif dari 2018 ya Bang? 2019 dan 2024. Iya. Tapi memang belum rezekinya kan begitu ya. Tapi tentu hal itu menurut Adinda gitu ya, tidak menutup ruang kita untuk mengabdi gitu ya Bang ya. Nah, kira-kira ya karena kan pengabdian terhadap masyarakat ini kan tidak hanya jalur itu. Ya, tetapi jikalau kita mampu untuk ke sana ya akan lebih baik kan begitu ya Bang. Nah, saat ini konsentrasi Abang kira-kira kemana ini? Ya, pasca 2024 belum sempat masuk Senayan kan begitu. Nah, kira-kira konsen Abang kesana, aktualisasinya kemana? Iya, ini secara habitat ya, artinya back to basic. Saya di DKI ini, Bang. Ketua MPKU, Ketua Majelis Pembinaan Umum Kesehatan Muhammadiyah. Jadi karena kita ada di wilayah pergerakan dan persyarikatan, jadi kita kuatkan. Nah, ketika kita bicara Muhammadiyah, itu sudah 1 abad usia MPKU-nya. Majelis Pembinaan Kesehatan Umumnya itu sudah 1 abad. Jadi berdiri 1924, sekarang tahun 2024. Artinya Muhammadiyah itu sangat advance, baik untuk pembinaan kesehatan masyarakat maupun pelayanan kesehatan. Rumah sakit kita tuh seluruhnya kurang lebih 142 rumah sakit sekarang. Jadi salah satu aum terbesar yang dimiliki oleh non-government, jadi oleh di luar pemerintah. Jadi di Jakarta, nah saya kebetulan diamanahkan oleh PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sebagai Ketua MPKU. Nah itu sejalan juga dengan aktivitas akademik. Jadi di akademik saya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan di luar itu juga di dunia praktisi rumah sakitan. Jadi saya Tua Adinda, Dewan Pengawas di Rajak Hospital Groups, naungi 6 rumah sakit, akan menjadi 10 rumah sakit, dan menjadi lesson learned, lokal resources. Jadi rumah sakit yang learning and growth hospital, tumbuh dan kembang dari sumber daya dalam negeri, dan kita mau go global. Banyak grup rumah sakit di Indonesia, tapi Rajak Hospital Group salah satu yang local resources yang kita kawal. Saya ada di situ, juga di Rumah Sakit Muhammadiyah, tetapi juga secara aktualisasi aktivitas ya kita seperti ini, menjadi komunikator di media, masih sering beraktivitas dan menjadi sparring partner pemerintah, sekali-sekali sparring, sekali-sekali betul untuk memajukan kepentingan nasional. Saya pikir umumnya itu, dan dalam waktu transisi rasanya kita tidak ada penyesalan ketika kita masuk di ranah politik, tapi sekaligus tidak berakhir aktualisasi kita ketika kita memiliki kompetensi sekaligus modal akademis yang baik. Itu kira-kira. Ya baik Bang. Artinya kan sengaja Adinda pertanyakan ini supaya kemudian generasi-generasi kita tidak berkecil hati gitu ya, setelah perjuangan panjang lalu kemudian belum berkesempatan, tetapi bukan menutup semangat kita untuk mengabdi gitu ya. Justru disitulah ruang untuk kemudian kita terus belajar, mencari ruang-ruang baru untuk kemudian pengabdian gitu di ya. Pemerintah pun saya punya aktivitas. Saya wakil ketua Komisi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penguatan Sistem Kesehatan. Itu merupakan dibentuk oleh SK Menkes. Tetapi secara global atau internasional disebut CCM, Country Coordinating Mechanism, Global Fund. Jadi Global Fund itu lembaga dunia yang sudah memberikan grant sejak tahun 2002, itu lebih dari 23 triliun di Indonesia. Untuk sekarang cycle ke-7, 2024-2026, kebetulan saya wakil ketuanya di Indonesia. Ketuanya adalah staf ahli Menteri Bidang Pembiayaan Kesehatan, dan ini yang mendorong, termasuk di NTB problem tuberkulosis tinggi, ya. AIDS mungkin ada banyak bertumbuh, tapi sifatnya silent cases. Tapi tuberkulosis, malaria sebagian masih ada, dan tadi namanya RSSH namanya. Resilience and Sustainable System for Health. Nah ini yang harus kita kuatkan, termasuknya di NTB. Saya beberapa kali koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan di sana, Dr. Lalu Hamzi Fikri,
dan beliau juga sahabat baik saya. Beliau menyampaikan memang kita punya tantangan, tapi beliau sangat optimis. Nah, saatnya kita berkolaborasi. Jadi aktualisasi tidak berhenti di level nasional untuk sahabat NTB News supaya kemudian terus memompa semangat, menggali potensi serta terus membangun jejaring dengan yang baik lah dengan siapapun gitu. Yang terakhir mungkin Bang, untuk pesan-pesan di podcast NTB News ke depannya seperti apa, kira-kira pesan Abang untuk podcast ini gitu ya. Baik, sahabat NTB News yang luar biasa, penuh dengan gagasan, narasi, tapi juga harus menjadikan gerakan perubahan untuk perbaikan. Kita di NTB ini memiliki banyak sekali sumber daya, terutama sumber daya manusia. Letak geografisnya sangat strategis, ada di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara demografi kita juga cukup beragam, tetapi dengan begitu kita bertanggung jawab agar di masa datang 5, 10 hingga 21 tahun ke depan menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita harus menjadikan wilayah negeri di level provinsi skup NTB yang lebih sejahtera, maju, produktif, mandiri, tetapi juga kuncinya peran anak muda. Dari segala tidak boleh abai, harus terlibat, pastikan perubahan kebaikan untuk perbaikan NTB. Salam sukses NTB News online dengan narasi perubahannya. Ya baik, itulah perbincangan yang cukup menarik ya, walaupun sedikit tapi ada poin-poin besar yang kemudian yang menjadi catatan kita gitu. Satu yang Adinda dapat petik adalah bahwa pemuda ini tidak boleh kemudian dia lemah, tapi harus dia lahir dengan narasi-narasi yang mencerahkan, narasi-narasi yang membawa perubahan untuk umat gitu. Dan mudah-mudahan juga dari pengalaman serta ide-ide yang kemudian Abang sampaikan, selalu tampil di beberapa media-media besar, ini menjadi inspirasi juga bagi anak-anak muda kita dan masyarakat NTB pada umumnya. Dan terkhusus juga catatan ini juga mungkin bisa didengar oleh pemerintah selaku yang mengambil yang membuat regulasi dan mengeksekusi itu Bang, gitu ya. Sehingga nanti perbaikan dan masyarakat juga merasa bahwa pemerintah juga masyarakat merasa dilayani oleh pemerintah gitu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pegangan untuk generasi-generasi muda kita ke depannya gitu. Ya, kurang dan lebihnya terima kasih Abang sudah hadir di NTB News. Ya, mudah-mudahan NTB News ini selalu menawarkan narasi-narasi perubahan dan mencerahkan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.